Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai berjumpa kembali pada Ramadan, hari yang terakhir. Ini adalah hari penutupan ngaji bareng Ma'arif edisi Ramadan pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan membahas tema kelanjutan dari kemarin tentang hadis-hadis halal bihalal, tentang permohonan maaf. Dan saya mulai, yang pertama adalah tentang pembahasan dosa. Jadi dosa manusia itu dibagi dua. Yang pertama adalah dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau disebut hablum minallah. Dosa dengan Allah. Yang kedua adalah dosa terhadap sesama manusia. Jadi dua jenis. Yang pertama, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya sangat mudah untuk diampuni oleh Allah, karena Allah adalah Maha Pengampun. Jadi dosa kepada Allah, dosa-dosa yang kita lakukan yang berhubungan dengan Allah dapat diampuni dimanapun kita berada, asalkan kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kita berada di dalam kamar, di masjid, di sekolahan, dimanapun, setelah melakukan dosa kita bertaubat kepada Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni karena Allah adalah Ghafurur Rahim. Tapi yang kedua adalah dosa yang berhubungan dengan manusia. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan hadisnya, ada di beberapa hadis. Yang pertama ini yang saya baca adalah dari hadis di kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 2269, yaitu hadisnya tentang man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun shalihun ukhida minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Dan hadis yang kemarin saya sampaikan riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad juga hampir sama. Falyatahallalhu, falyastahillaha, jenisnya, bentuk kalimatnya yang bermakna adalah halal bihalal. Yang artinya adalah siapa saja yang melakukan kedoliman, melakukan dosa kesalahan terhadap sesama manusia, entah itu dosa berhubungan tentang harga diri ataupun penghinaan, ya, dan lain-lain dosa sesama manusia, itu dapat diampuni dengan syarat harus minta maaf kepada orang yang telah kita dolimi. Kalau berhubungan dengan dosa harga diri tadi, tapi kalau berhubungan dengan harta terhadap seseorang, maka kita harus mengembalikan harta itu. Kita harus minta halalnya, makanya diadakan halal bihalal. Jadi harus kita cari orangnya. Kalau nggak ketemu langsung lewat HP, lewat telepon. Kalau dosa berhubungan dengan Allah, kita dimanapun bisa minta maaf sama Allah, mohon ampunan sama Allah. Tapi kalau sesama manusia harus berkomunikasi, entah ketemu langsung, entah lewat HP, lewat WA, dan lain-lain. Harus meminta maaf. Sebelum kita memohon maaf, dosa kita yang kita lakukan sesama manusia, Allah tidak akan mengampuninya. Jadi harus falyatahallalhu, ya, harus minta maaf. Kalaupun, nah ini disampaikan dalam hadis Nabi, bahkan nanti di hari kiamat itu kita pada waktu hisab, kalau dosa kita itu tidak sampai bisa memenuhi tadi kesalahan kita belum diampuni, ya, maka amal kita akan diberikan kepada orang yang kita dolimi. Maksudnya gini, contohnya, seandainya kita selama hidup melakukan dosa-dosa kita kepada sesama manusia itu dengan jumlah 100, contohnya, dengan jumlah 100, dan kita belum meminta maaf setelah kita meninggal dunia, maka nanti amal ibadah kita itu akan diberikan kepada orang yang pernah kita dolimi, pernah kita dosai itu. Jadi sejumlah dengan 100 tadi orang-orang yang pernah kita dolimi. Dulu anak-anak kecil, saya waktu kecil juga pernah berpikir, anak-anak kecil itu dulu guyonannya sering, engko dosaku pek lho, dosaku pek lho. Saya dulu mikir, mosok dosa kok iso dipek.
Ternyata dalam penjelasan hadis-hadis Nabi tersebut, kalau amal ibadah tadi dosa kita 100, amal ibadah kita 100 akan diberikan kepada orang yang kita dolimi. Itu kalau bisa terpenuhi. Tapi seandainya dosa kita itu 100, sedangkan amal ibadah kita itu hanya 90, berarti kita masih kurang 10. 10 itu dari mana? Karena amal ibadah kita habis, sudah tidak bisa untuk memenuhi, mengimbangi tadi, untuk memenuhi yang kesalahan kita. Caranya apa? Dosa orang yang kita dolimi itu akan diberikan kepada kita jumlahnya 10 untuk memenuhi 100 itu. Jadi kalau amal ibadah kita untuk memenuhi 100 itu masih kurang 10, karena kita sudah tidak punya amal lagi, maka dosa dari saudara kita 10 itu akan diberikan kepada kita. Itu ini ada dasarnya, yaitu riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Dalam Sahih Muslim tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah pada suatu hari pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu siapa? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a." Orang yang bangkrut ya Rasulullah itu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda. Itulah orang yang bangkrut. Lalu Rasulullah menjelaskan, faqala al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mal hada wa safakata hada wa daraba hada fa yu'ta hada min hasanatihi hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnari. Ini kalimatnya. Jadi kalau ini jawaban Rasulullah, orang yang bangkrut adalah pada hari kiamat nanti ada seseorang yang datang dengan banyak amal ibadah, sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya. Tapi dia pernah melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Dia pernah memukul orang lain, pernah mendolimi orang lain, pernah menghina orang lain. Maka amal ibadah orang yang menghina itu akan diberikan terhadap orang yang dihina sampai terpenuhi semuanya. Kalau belum terpenuhi, maka dosa dari orang yang didolimi itu akan diberikan kepada orang yang mendolimi. Di sini dijelaskan tadi, fa in faniyat hasanatuhu, sampai habis kebaikannya sebelum terpenuhi, ayyuqdo qabla ayyuqdama alaihi uhida min khotoyahum. Jadi keburukan, dosa, kejelekan orang yang didolimi akan diberikan kepada orang yang mendolimi. Sangat begitu sulitnya dosa terhadap sesama manusia itu. Jadi harus bertemu atau lewat komunikasi apapun untuk memohon maaf secara langsung. Dan jika berhubungan dengan harta benda, maka dia harus mengembalikan harta yang pernah dicuri atau pernah digosok tersebut, harus dikembalikan. Itu sangat beratnya dosa kepada sesama manusia. Maka dari itu, ini adalah hubungan tentang hubungan sosial. Jadi soleh secara sosial ini yang sangat perlu dihati-hati. Harus kita gunakan kesempatan yang baik di hidup di dunia untuk saling berbagi kebaikan kepada sesama manusia. Lalu bagaimana? Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kalau kita sudah mohon maaf tetapi belum dimaafkan? Ya, kalau sampai kita sudah memohon maaf dan belum dimaafkan, sebenarnya dosa kita tetap belum bisa terampuni. Kalau dia belum meridhoi, tapi itu kita serahkan sama Allah. Yang penting kewajiban kita sudah memohon maaf. Adapun dia belum memaafkan kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama, di antaranya Imam Syafi'i, memberikan solusi. Kalau kita sudah memohon maaf dan tidak dimaafkan, solusinya adalah mari kita beramal soleh, kita niatkan untuk orang yang pernah kita dolimi. Itu kebaikan kita yang akan menebus di hari akhir nanti, di hari kiamat. Jadi ketika kita punya dosa terhadap seseorang, kita sudah mohon maaf tapi belum dimaafkan, sebenarnya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menebusnya bisa dengan amal ibadah kita. Contoh, kita bersedekah tapi diniatkan untuk orang yang pernah kita dolimi, agar nanti di yaumil kiamah amal-amal kita tidak diberikan kepada orang yang kita dolimi. Itu solusinya. Yang penting kita sudah berusaha memohon maaf, meminta maaf kepada orang yang pernah kita dolimi.
dengan cara apapun. Kalau bisa lewat ketemu langsung, kalau tidak bisa sekarang bisa menggunakan media sosial yang lain, dengan WA, dengan Telegram, lewat Facebook dan lain-lain, itu sudah mencukupi. Karena jadi lewat media elektronik sudah mencukupi permohonan maaf. Apalagi kalau sekarang memang seandainya di daerah-daerah yang sudah zona merah karena pandemi COVID-19 ini, mereka tidak boleh keluar. Bagaimana caranya? Tetap secara fisiknya yang tidak bisa ketemu, tapi kita bisa menjalin komunikasi, interaksi sosial tidak terputus, yaitu melalui jalur yang lain. Jadi lewat media sosial, media elektronik kita manfaatkan untuk saling memaafkan. Begitulah pengajian atau ngaji bareng Ma'arif edisi Ramadan, dan ini adalah hari terakhir, kesempatan hari terakhir, dan saya sebagai pengisi acara selama 1 bulan Ramadan ini, apabila dari awal sampai akhir ada kekurangan, kekhilafan, ataupun ada kata-kata yang menyinggung perasaan dari para pemirsa atau menyinggung, baik itu, semoga saja ini tidak disengaja. Saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya di akhir bulan Ramadan ini, dan besok kita memasuki pada hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya ucapkan, karena nanti malam sudah takbir, ya sudah memasuki Idul Fitri, saya mengawali, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa sesama manusia, dosa apabila saya ada kekhilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ngaji bareng Ma'arif ini bisa berlanjut, edisi Ramadan bisa berlanjut pada Ramadan tahun-tahun berikutnya. Semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat untuk terus berdakwah menyampaikan ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Dan nanti habis lebaran pun kami masih tetap melanjutkan ngaji bareng Ma'arif, yaitu tentang kitab Aqidatul Awam, dan juga ngaji aswaja secara umum bisa diikuti di channel Ma'arif NU Jateng. Akhirul kalam, terima kasih banyak sudah menyaksikan acara ini selama 1 bulan Ramadan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikile tak ketok.